Bab 477. Ras Rubah Spirit. Menurut penjaga penjara, Krisnaldi adalah seorang kanibal yang gila. Jadi dia pun merasa takut. Dia bahkan merasa takut walaupun terhalang dengan jeruji sel tahanan. Louis bisa melihat rasa takut dari penjaga sel tahanan ini. Lalu berbicara dengan datar, "Kamu keluar saja dulu. Krisnaldi tidak akan bisa melukai aku." Iya. Petugas itu pun langsung pergi dari sana. Krisnaldi, si orang gila ini, memiliki aura gelap yang kuat pada tubuhnya sehingga membuat orang merasa tidak nyaman dan tidak ingin berlama-lama di sana. Setelah petugas itu pergi, keadaan di sana menjadi hening. Louis memperhatikan orang dalam jeruji penjara dengan diam. Cahaya redup di dalam sel penjara hanya bisa menunjukkan tubuh Krisnaldi yang kurus. Louis membuka mata sejati. Dia melakukan ini agar bisa melihatnya dengan jelas. Selain itu, dia akan berusaha melihat rasa hantu yang bersembunyi dalam tubuh Krisnaldi. Tapi akhirnya dia gagal. Louis mau tidak mau mengakui mata sejatinya tidak berguna sama sekali saat menghadapi ras hantu. Krisnaldi, aku akan mengenalkan diri aku sendiri. Nama aku Louis Wu. Mereka memanggil aku Kaisar Dewa Louis atau Raja Tianxia. Louis mengenalkan dirinya sendiri untuk memecahkan keheningan. Tapi orang di balik jeruji itu tidak memberikan reaksi sama sekali. Krisnaldi 20 tahun yang lalu ditahan di sini. Mungkin waktu itu Louis masih belum lahir. Jadi dia tidak pernah mendengar nama Kaisar Dewa Louis sama sekali. Tujuan aku datang kemari karena ingin menanyakan beberapa pertanyaan padamu. Louis lanjut berbicara. Tapi Krisnaldi tetap tidak memberikan reaksi apapun. Agustinus yang memberitahu keberadaan kamu dan membawa aku kemari. Agustinus. Ucapan kata Louis sebelumnya tidak mendapatkan jawaban apapun dari Louis. Hingga ketika dia menyebut nama Agustinus, orang yang berada di dalam jeruji penjara tiba-tiba melompat keluar. Wajah orang itu terlihat acak-acakan. Kemudian sepasang matanya penuh dengan darah. Wajahnya tidak ada daging sama sekali. Sepertinya hanya tersisa kulit yang melapisi tulangnya saja. Seperti seekor hewan buas yang kelaparan. Di sisi lain ada sebuah bau busuk menyapu wajahnya. Krisnaldi memukul jeruji penjara dengan marah. Sepertinya dia ingin merobek wajah Louis. Tapi tiba-tiba mantra kuno di sekitar sana langsung bercahaya. Seperti ada sebuah aliran listrik yang kuat lewat sana. Krisnaldi pun langsung menarik tangannya dengan wajah yang kesakitan dan takut. Louis tidak bergerak sama sekali. Dia melihat ke arah Sally dan bertanya, "Kak Sally, apakah kamu teringat sesuatu?" Saat ini ekspresi wajah Sally terlihat kebingungan. Dia merasa sangat familiar dengan aura yang dikeluarkan pada tubuh Krisnaldi. Tapi rasa ini tidak berasal dari aliran darahnya. Sally lihat ke arah Krisnaldi. Lalu bertanya, "Apakah sebelumnya kita pernah kenal?" Sally sudah tidak ingat dengan kejadian masa lalu. Sepertinya semua ingatan itu telah disegel. Satu-satunya hal yang berkesan dalam hidupnya adalah Shadow Pavilion. Hingga saat dia melihat Krisnaldi, perasaan yang sudah lama terkubur dalam ingatan mulai bangun lagi. Perasaan dalam dirinya memberitahu dia kalau Krisnaldi pasti ada hubungan dengan dirinya. Tapi hubungan ini tidak seperti hubungan darah. Karena itulah Sally merasa bingung. Krisnaldi langsung menoleh saat mendengar suara Sally. Dia memperhatikan Sally dengan tatapan mata yang merah. Ini pertama kalinya dia memperhatikan seseorang dengan seksama setelah dirinya masuk ke penjara jiwa naga. 1 detik, 2 detik, 3 detik. Tatapan mata Krisnaldi yang awalnya penuh dengan amarah tiba-tiba berubah menjadi kebingungan. Louis tahu hal ini bukan masalah sederhana.
Jadi dia memberikan sebuah foto yang dia ambil dari kakekmu sebelumnya kepada Krisnaldi. Itu adalah foto ketika Salim masih kecil. Bruak. Bau busuk itu tiba-tiba bergejolak dengan kuat. Ingatan Krisnaldi seperti air pasang yang bergejolak sehingga tubuh kurusnya bergetar kuat. Lalu tatapan menggila pada matanya sudah hilang. Dia telah mengalami banyak penderitaan selama 20 tahun di penjara ini. Dia juga telah memikirkan banyak cara untuk keluar dari penjara ini. Tapi semua upayanya gagal. Meskipun ras hantu bisa masuk ke tubuh manusia dan mengendalikan pikirannya. Tapi semua hal ini ada batasannya. Setelah mereka masuk ke tubuh manusia, maka mereka bisa melarikan diri dari tubuh itu setelah pemilik tubuh ini meninggal. Jadi bisa dibilang hal ini seperti kontrak. Ras hantu berasal dari Gunung Jiexing dan membawa banyak kekuatan sihir yang kuat. Jadi orang yang tubuhnya telah dimasuki oleh ras hantu bisa memiliki kekuatan yang kuat dalam waktu yang cepat. Ada banyak orang yang membiarkan ras hantu masuk ke dalam tubuh mereka dan mendapatkan kekuatan yang kuat. Mereka kira semua ini karena jodoh. Tapi mereka tidak tahu seiring berjalannya waktu kesadaran mereka akan dilahap habis oleh ras hantu. Akhirnya mereka berubah menjadi boneka berjalan ras hantu. Itulah yang terjadi pada Krisnaldi. Bisa dibilang saat ini Krisnaldi bukanlah dirinya lagi, melainkan jasad yang sudah dikendalikan oleh ras hantu. Perbedaan jasad ini dengan jasad lainnya adalah dia bisa melindungi dirinya sendiri. Meskipun kesadarannya sudah dilahap habis oleh ras hantu, tapi kemampuan ini masih ada. Yang berarti meskipun ras hantu bisa mengendalikan tubuh pemiliknya, tapi mereka tidak bisa membuat pemilik tubuh ini bunuh diri. Krisnaldi yang terkurung di ini sudah beberapa kali mencoba bunuh diri. Misalkan mogok makan. Tapi ketika dia benar-benar merasa kelaparan, naluri bertahan hidup pada jasad ini tidak akan bisa mengendalikan dirinya sendiri. Krisnaldi pun menjalani hidup dalam penderitaan seperti ini dalam waktu yang lama, sehingga dia mudah emosi. Lalu ingatannya juga berubah menjadi kacau. Jadi mata Krisnaldi langsung membulat ketika melihat Sally dan foto yang ada di tangan Louis. Beberapa saat kemudian matanya baru mulai kembali terang. Apakah kamu anak perempuan dari ras rubah spirit? Krisnaldi memperhatikan Sally dalam waktu yang lama. Lalu dia tiba-tiba berbicara sambil tersenyum pahit dengan wajah yang sedih. Bersambung.